How are you today? I hope all of you stay healthy and don't forget to stay at home. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita pada tema 2 dan subtema keempat. Ayo sama-sama buka bukunya halaman 184. Nah, di sana ada bacaan atau teks yang berjudul Istana Pasir. Jadi teacher akan bacakan. Istana Pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi, orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Yang pertama, khas istana pasir, terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Nah, begitulah isi dari teks bacaannya. Setelah kita membaca teks tersebut, kita diminta untuk membuat 5 pertanyaan yang sesuai dengan isi teks bacaan tersebut. Nah, contohnya bagaimana, teacher? Oke, teacher akan membuat satu contoh pertanyaan. Misalnya, apa itu istana pasir? Nah, itu adalah satu contoh pertanyaan yang teacher buat sesuai dengan teks bacaan yang sudah kita baca. Nah, untuk 4 pertanyaan lagi, itu menjadi tugas kalian. Oke, bisa ya anak-anak teacher? Nah, setelah kita membuat pertanyaan, apa lagi yang perlu kita lakukan? Atau apa pembelajaran kita selanjutnya? Nah, kita lihat ya. Oke, di sini ada 3 kata. Katanya, buatlah kalimat dengan 3 kata di atas. Yang pertama ada taman, yang kedua ada kota, dan yang ketiga ada ayunan. Nah, teacher mau buat juga contoh kalimat dengan kata yang pertama, yaitu taman. Oke, kita lihat. Contohnya adalah, Udin dan keluarga sedang rekreasi di taman kota. Jadi, kalimatnya itu mengandung kata taman. Oke, bisa ya anak-anak teacher? Dan untuk kata kota dan ayunan, silahkan dilanjutkan oleh kalian. Dan itu menjadi tugas kalian. Oke, bisa ya anak-anak teacher? Nah, sekarang kita lanjutkan dengan materi matematika pada bagian pembagian. Oke, lihat di sini sudah teacher tulis soalnya ada 14 dibagi 7 dibagi lagi dengan 2. Berapa kira-kira dan bagaimana cara mengerjakannya? Mari kita mulai. Jadi, jika ditemukan perhitungan seperti berikut ini, yang terlebih dahulu dikerjakan adalah pembagian yang di awal. Jadi, coba kita hitung sama-sama. 14 dibagi 7 berapa? Yes, good. 2 teacher. Jadi, 14 dibagi 7 sama dengan 2. Lalu, setelah ditemukan hasil dari pembagian pertama, dilanjutkan dengan pembagian yang kedua. Jadi, 2 ini dibagi dengan 2. Jadi, hasilnya berapa anak-anak teacher? 2 dibagi 2 sama dengan? Coba hitung-hitung lagi. Ya, 1 teacher. Jadi, 14 dibagi 7, hasilnya 2, dan dibagi 2 lagi, jadi hasilnya adalah 1. Oke, bisa kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Di sini dibuat 28 dibagi 7 dibagi lagi 2. Berapa hasilnya? Seperti yang teacher bilang tadi, terlebih dahulu selesaikan pembagian dari pembagian pertama. Jadi, 28 dibagi 7 sama dengan? Yes, good. 4 teacher. Jadi 28 dibagi 7 sama dengan 4.
Nah, setelah ditemukan hasil dari pembagian pertama, lanjutkan lagi dengan pembagian yang kedua, yaitu 4 dibagi 2. Jadi hasilnya berapa? Ada 4 buah yang kamu miliki. Kamu bagi 2 tempat. Jadi berapa satu tempat? Yes, good. 2, teacher. Jadi hasil dari 28 dibagi 7 dibagi 2 lagi sama dengan 2. Oke, bisa sampai di sini? Kita lanjutkan lagi pada soal yang teacher buat di sini. Ada 45 dibagi 3 dibagi lagi dengan 5. Jadi ingat selalu, terlebih dahulu kerjakan pada pembagian yang pertama. 45 dibagi 3 berapa? Atau bisa dihitung dengan begini, berapa kali 3 hasilnya 45? Yes, good. 15, teacher. Jadi 15 dikali 3 sama dengan 45. Atau 45 dibagi 3 sama dengan 15. Nah, sekarang setelah ketemu hasil dari 45 dibagi 3, lanjutkan 15 tersebut dibagi 5. Berapa hasilnya? Coba hitung kembali. 5 dikali berapa? Hasilnya 15. Yes, good. 3, teacher. Jadi hasil dari 45 dibagi 3 dibagi lagi dengan 5, hasilnya sama dengan 3. Oke, bisa anak-anak teacher? Dan selanjutnya teacher akan buat satu contoh lagi. Angkanya 42 dibagi 3 dibagi lagi dengan 7. Ingat kembali, jangan lupa terlebih dahulu selesaikan pembagian yang pertama, yaitu 42 dibagi 3. Berapa anak-anak teacher? Atau berapa dikali 3 hasilnya sama dengan 42? Yes, good. 14, teacher. Nah, setelah ditemukan 14, kembali lagi bagikan dengan pembagian yang kedua, yaitu 14 dibagi 7. Jadi 14 dibagi 7 sama dengan, ya, berapa dikali 7 sama dengan 14? Kalau misalnya 1 dikali 7 sama dengan berapa? 7. Nah, 2 dikali 7 sama dengan berapa? Yes, 14. Jadi 14 dibagi 7 sama dengan 2. Good job. Jadi 42 dibagi 3 dibagi lagi dengan 7, hasilnya sama dengan 2. Oke, bisa ya anak-anak teacher?